Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imes Biani, NIM 8604739, Prodi PGSD, mata pelajaran Filsafat Ilmu. Berikut adalah penjelasan lengkap dan untuk sesuai poin yang diminta. Materi ini cocok digunakan sebagai naskah penjelasan dalam video. Ontologi. Apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang apa itu ilmu, apa objek yang dikaji ilmu, dan apa hakikat dari kenyataan atau realita yang dipelajari. Objek kajian ilmu: segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat materi, benda fisik alam makhluk hidup, maupun non-materi, pikiran, nilai, konsep, hubungan antar hal. Objek ini dibagi menjadi dua: objek material, apa yang dibahas, misal alam semesta, dan objek formal. Dari sisi mana hal itu dibahas, misal dari sisi hukum, sebab akibat, atau sifatnya. Hakikat realitas. Ontologi menjawab pertanyaan: apakah sesuatu itu nyata? Apakah ia ada secara mandiri atau bergantung pada hal lain? Apakah sesuatu itu berubah atau tetap? Misalnya, ilmu fisika mengkaji materi dan energi yang ada dan berubah menurut hukum alam. Ilmu sosial mengkaji manusia dan masyarakat yang ada dan berubah menurut pola interaksi. Intinya, ontologi menjelaskan wilayah kajian ilmu, apa yang menjadi sasaran penelitian, dan sifat dasar dari hal-hal yang dipelajari. Epistemologi. Cara memperoleh ilmu, metode, dan kaji kebenaran. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh, bagaimana cara kita tahu sesuatu, metode apa yang dipakai, dan bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Cara memperoleh ilmu: 1. Melalui pengalaman dan panca indera. Empiris, mengamati, merasakan, mengukur langsung. 2. Melalui akal pikiran, rasional, menarik kesimpulan, logika, analisis, berpikir kritis. 3. Melalui intuisi, otoritas atau wahyu, terutama dalam ilmu agama atau nilai. Metode yang digunakan sesuai jenis ilmunya. Ada metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi. Metode deduktif, dari umum ke khusus. Induktif, dari khusus ke umum. Metode kualitatif atau kuantitatif. Metode bertujuan agar proses memperoleh ilmu teratur dan teruji. Pengujian kebenaran. Ada kriteria untuk memastikan ilmu itu benar. Korespondensi, sesuai dengan kenyataan atau fakta. Koherensi, sesuai dan tidak bertentangan dengan pengetahuan yang sudah ada dan terbukti benar. Pragmatis, berguna dan bisa diterapkan atau memberikan manfaat nyata dalam kehidupan. Intinya, epistemologi menjamin bahwa ilmu yang kita miliki diperoleh dengan cara yang sah, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi, nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi membahas nilai penggunaan ilmu, etika dalam memperoleh dan menggunakan ilmu serta untuk apa ilmu itu dimanfaatkan dalam kehidupan. Nilai ilmu. Ilmu memiliki nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ilmu dengan bernilai jika membawa manfaat, kebaikan, dan kemajuan, bukan kerusakan. Etika ilmu, aturan atau norma dalam mencari dan memakai ilmu. Contoh, jujur dalam penelitian, tidak memalsukan data, tidak menggunakan ilmu yang merugikan orang lain, menjaga keamanan dan keselamatan saat menerapkan ilmu. Ilmu harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Tujuan pengguna ilmu.
Ilmu tak hanya sekedar tahu, tapi harus berguna. Tujuannya adalah memahami alam semesta, memecahkan masalah hidup, meningkatkan kesejahteraan manusia, melestarikan alam, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Intinya, aksiologi menjawab pertanyaannya, untuk apa ilmu ini? Apakah penggunaannya baik atau buruk? Apa dampaknya bagi manusia dan alam? Keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Ketiga cabang ini saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan, membentuk satu kesatuan utuh dalam filsafat ilmu. Ontologi sebagai dasar menentukan apa yang kita pelajari, tanpa batasan objek dan hakikat yang jelas. Kita tidak tahu apa yang sedang dibahas sehingga ilmu menjadi kabur dan tidak terarah. Epistemologi sebagai jalan menentukan bagaimana kita mempelajarinya dan memastikan kebenarannya. Meski objeknya jelas, kalau cara memperolehnya salah atau tidak teruji, maka hasilnya bukan ilmu, melainkan dugaan atau kesalahan saja. Aksiologi sebagai tujuan dan arah menentukan untuk apa ilmu itu ada, dipakai meski objek jelas dan cara benar. Kalau penggunaannya salah atau merusak, maka ilmu itu menjadi hal yang berbahaya, tidak bernilai, dan bertentangan dengan kemanusiaan. Hubungan keseluruhan. Kita menentukan apa yang ada dan dipelajari, ontologi. Kita mencari dan memastikan kebenarannya dengan cara yang benar, epistemologi. Kita gunakan ilmu untuk tujuan yang baik, bermanfaat, dan bernilai, aksiologi. Ketiganya bersama-sama menjadikan ilmu itu jelas objeknya, benar isinya, dan bermanfaat tujuannya. Itulah pondasi utama ilmu pengetahuan yang sehat dan benar. Sekianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.